Suara Kota Jakarta pagi itu belum benar-benar ramai ketika satu pernyataan dari Kementerian Keuangan mengguncang Republik. Dalam rilis resminya, Menko Purbaya Yudi Sadewa menuding sejumlah pemerintah daerah menimbun dana triliunan rupiah di bank, sementara rakyat menunggu realisasi program pembangunan. Angka-angka yang disebut tampak mencengangkan, DKI Jakarta di posisi pertama, disusul Jawa Timur di urutan kedua dengan dana lebih dari 6,2 triliun rupiah. Berita itu langsung menjadi amunisi politik. Di layar televisi, para pengamat berlomba-lomba mengulas, menafsir, bahkan menyindir. Mengapa uang rakyat dibiarkan tidur di bank? Begitu pertanyaan yang berulang-ulang dilontarkan. Seolah, triliunan rupiah itu hanyalah harta karun yang ditimbun tanpa makna. Di media sosial, tudingan berubah jadi ejekan, gambar-gambar meme menampilkan peti emas bertuliskan, dana Jatim, seakan pemerintah provinsi sedang berbisnis dengan bunga deposito. Namun, jauh di Surabaya, di balik dinding megah gedung Negara Gerahadi, seorang perempuan tampak tenang menghadapi badai. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, memilih tidak bereaksi emosional. Ia tahu, ini bukan sekadar soal politik, ini soal logika, akuntansi, dan kehormatan daerah yang ia pimpin. Sebagai mantan Menteri Sosial dan Birokrat Tulen, Khofifah paham betul bahwa dalam dunia fiskal, kebenaran tidak selalu tampak di permukaan angka. Sambil tersenyum tipis di ruang kerjanya, ia membuka tumpukan berkas laporan keuangan. Di situ tertulis dengan jelas, Silpa, sisa lebih pembiayaan anggaran. Sebuah istilah teknis yang mungkin terdengar kaku, tetapi menjadi kunci untuk memahami dana triliunan yang kini disalahartikan. Ia menatap sekretaris daerah dan wakil gubernur yang duduk di seberang meja, lalu berkata pelan, kalau ini dibiarkan, rakyat akan salah paham. Sudah waktunya kita menjelaskan. Hari itu, Khofifah memutuskan untuk tidak bersembunyi di balik data. Ia memilih turun gunung, memberi kuliah akuntansi publik kepada siapapun yang mau mendengar, termasuk Sang Menteri Keuangan. Dengan ketenangan khasnya, ia menyiapkan argumen yang tak bisa dibantah, bahwa uang itu bukan nganggur, melainkan tertib. Bahwa angka yang terlihat besar bukan tanda kesalahan, melainkan bukti kehati-hatian dalam mengelola keuangan rakyat. Dan dari situlah kisah ini dimulai, ketika data menjadi senjata, dan seorang pemimpin perempuan berdiri di garis depan, melawan badai persepsi dengan logika dan ketegasan. Sebuah pertempuran senyap antara angka dan narasi, antara tudingan dan penjelasan. Sebuah babak baru dalam sejarah fiskal Indonesia, bola panas dana APBD, Khofifah vs Menko Purbaya. Gelombang isu keuangan daerah kembali mengguncang dari pusat kekuasaan. Pernyataan yang keluar dari ruang rapat Kementerian Keuangan mendadak menjadi headline nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menuding bahwa banyak pemerintah daerah di Indonesia menimbun dana dalam jumlah besar di bank, alih-alih membelanjakannya untuk pembangunan. Dalam daftar yang disebutnya, DKI Jakarta dan Jawa Timur menjadi dua provinsi dengan saldo mengendap terbesar. Pernyataan itu menyalakan bara baru dalam hubungan fiskal antara pusat dan daerah. Pernyataan Purbaya bukan tanpa gaung. Dalam hitungan jam, media massa dan kanal berita daring membanjiri lini massa dengan berbagai analisis dan opini. Judul-judul provokatif seperti, daerah menimbun duit rakyat, atau, dana pembangunan mengendap di bank, menjadi santapan publik. Warganet pun ramai di kolom komentar, menuntut penjelasan. Bagi sebagian orang, angka 6,2 triliun rupiah yang disebut sebagai dana mengendap milik Pemprov Jawa Timur terdengar fantastis, seperti gunung uang yang tidak bergerak di tengah banyaknya kebutuhan rakyat kecil. Di sisi lain, sejumlah pengamat fiskal menilai tudingan itu terlalu tergesa. Mereka menyoroti bahwa mekanisme penyaluran dana dari pusat ke daerah seringkali memang tidak sinkron dengan waktu pelaksanaan anggaran. Namun suara-suara analitis itu tenggelam oleh gemuruh tudingan publik. Narasi, penimbunan dana, lebih mudah dijual ketimbang penjelasan teknis tentang kas daerah dan sistem akuntansi pemerintahan. Dalam situasi panas itu, dua gubernur daerah besar langsung bereaksi. Gubernur DKI Jakarta menanggapinya dengan gaya khas ibu kota, cepat, formal, dan didukung data presentasi yang rapi. Ia menunjukkan rincian proyek yang sedang berjalan serta jadwal pencairan dana yang telah diatur. Sementara Gubernur Jawa Barat, dengan bahasa yang lebih santai namun tajam, menegaskan bahwa tidak semua saldo kas di bank bisa disebut uang nganggur. Jangan sampai persepsi publik menuduh tanpa memahami konteks, ujarnya dalam konferensi pers di Bandung.
Namun badai belum reda, sorotan kemudian beralih ke timur, ke tanah Jawa Timur, daerah yang dikenal dengan kultur religius dan pemerintahan yang relatif stabil. Di sanalah nama Khovifah Indar Parawansa muncul di tengah pusaran isu ini. Bagi publik, ia bukan sosok yang mudah tersulut. Rekam jejaknya sebagai mantan Menteri Sosial dan Ketua Muslimat NU membuatnya terbiasa menghadapi tekanan publik dengan ketenangan. Tapi kali ini, tudingan yang diarahkan kepadanya terasa menusuk, seolah-olah pemerintahannya menimbun uang rakyat tanpa niat membelanjakan. Di dalam lingkungan kantor Gubernur Gerahadi, suasana menjadi lebih tegang dari biasanya. Para staf Biro Keuangan mulai memeriksa ulang laporan kas daerah, memastikan tidak ada kesalahan data. Beberapa pejabat provinsi menyarankan agar gubernur segera memberi tanggapan terbuka, sebelum opini publik terbentuk sepihak. Namun Khovifah tidak ingin tergesa. Kita tidak perlu bereaksi emosional, katanya tenang. Yang harus kita lakukan adalah menjelaskan fakta. Sementara itu, media nasional terus menyorot. Grafik dan tabel saldo kas daerah Jawa Timur beredar di media sosial. Sebagian publik mulai menafsirkan angka-angka itu dengan berbagai asumsi, dari dugaan ketidakefisienan hingga teori konspirasi politik menjelang akhir tahun anggaran. Situasi ini menguji keteguhan Khovifah. Ia tahu, jika dibiarkan tanpa klarifikasi yang tepat, citra pemerintahannya bisa rusak dalam semalam. Maka, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Khovifah memutuskan untuk turun gunung. Bukan untuk berdebat, melainkan untuk memberikan kuliah akuntansi tingkat tinggi, penjelasan logis dan faktual tentang bagaimana sebenarnya uang daerah dikelola. Biar publik tahu, katanya pada sekdanya, bahwa tidak semua saldo kas berarti uang nganggur. Ada aturan, ada mekanisme, dan ada tanggung jawab. Dengan langkah tenang namun pasti, Gubernur Jawa Timur bersiap menghadapi sorotan nasional. Dan dari sanalah, babak baru perang narasi fiskal pun dimulai. Pagi itu, halaman Gedung Negara Gerahadi di Surabaya tampak lebih ramai dari biasanya. Puluhan awak media berdatangan membawa kamera dan mikrofon, menunggu pernyataan resmi dari Gubernur Jawa Timur, Khovifah Indar Parawansa. Mereka tahu, hari ini bukan sekadar konferensi pers biasa. Setelah beberapa hari diterpa isu, menimbun dana APBD, Khovifah akhirnya akan berbicara langsung di hadapan publik. Aura serius tampak dari wajah para pejabat yang mendampinginya. Namun di tengah ketegangan itu, Khovifah justru tampil dengan senyum lembut dan langkah tenang, khas orang pemimpin yang tahu persis apa yang ingin ia sampaikan. Begitu mikrofon dinyalakan, Khovifah langsung membuka dengan pernyataan lugas namun menenangkan. Saya ingin meluruskan, dana 6,2 triliun rupiah yang disebut-sebut sebagai uang nganggur itu bukanlah dana tidur. Itu adalah sisa lebih pembiayaan. Anggaran, atau yang biasa kita sebut silpa, ucapnya dengan nada tenang. Beberapa wartawan segera menunduk, mengetik cepat di laptop masing-masing. Silpa bukan hal luar biasa, dan bukan pula dosa fiskal, lanjutnya, sambil sesekali menatap barisan jurnalis di depannya. Ia kemudian menjelaskan bahwa terjadinya silpa adalah sesuatu yang wajar dalam mekanisme keuangan pemerintah daerah. Seringkali, dana transfer dari pusat, seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, baru diterima pada kuartal akhir tahun. Kalau uang itu datang bulan Oktober atau November, tentu tidak mungkin kita belanjakan langsung dalam tahun yang sama, jelasnya sambil mengangkat setumpuk berkas data realisasi anggaran. Penjelasan itu disampaikan bukan dengan nada defensif, melainkan seperti seorang dosen yang sedang memberi kuliah ekonomi publik kepada mahasiswanya. Perlu diketahui, lanjutnya, bahwa dana yang belum terpakai itu tidak serta-merta bisa digunakan sesuka hati. Kita terikat dengan prosedur audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Dana itu baru bisa digunakan kembali setelah audit selesai, biasanya pada bulan Mei tahun berikutnya. Ruangan mendadak hening. Tidak ada yang berani memotong. Penjelasan Khovifah terdengar begitu sistematis, seolah ia hafal setiap pasal dalam peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang manajemen kas daerah. Untuk memperkuat argumennya, Khovifah menunjukkan data rinci, 3,6 triliun rupiah dana silpa ditempatkan dalam bentuk deposito, sedangkan 2,6 triliun rupiah dalam rekening giro di bank-bank pemerintah. Penempatan ini bukan pilihan, tapi kewajiban. Pemerintah daerah wajib menempatkan dana sementara di instrumen aman dan produktif, ujarnya. Kalau dibiarkan di kas, justru berisiko. Jadi menaruhnya di bank bukan untuk cari bunga, tapi untuk menjaga keamanan uang rakyat.
Para pejabat di sekelilingnya mengangguk, sementara kamera televisi terus menyorot wajah tenangnya yang memancarkan keyakinan. Sambil sesekali menyesap air putih, Khofifah melanjutkan penjelasan yang semakin detail. Ia menceritakan bagaimana setiap pengeluaran daerah harus melalui verifikasi berlapis, mulai dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) hingga persetujuan inspektorat. Tidak ada sepeser pun uang rakyat yang bisa keluar tanpa dasar hukum yang sah, tegasnya. Kalaupun ada sisa dana, itu karena kita hati-hati, bukan karena kita menimbun. Ucapannya disambut anggukan dari para kepala dinas yang berdiri di belakang. Yang menarik, Khofifah tidak berhenti di penjelasan teknis semata. Ia juga menyinggung sisi etika pemerintahan. Transparansi itu bagian dari amanah. Kalau kita salah menjelaskan, publik bisa salah paham. Tapi kalau kita diam, publik bisa salah menilai, katanya. Suaranya kini terdengar lebih lembut namun penuh makna. Beberapa wartawan terlihat menatap kagum. Mereka tidak sedang mendengar klarifikasi kering, melainkan semacam kuliah publik yang membongkar rahasia dapur birokrasi. Menjelang akhir konferensi, Khofifah menegaskan bahwa dirinya bersama Sekda dan Wakil Gubernur telah menjelaskan secara langsung kondisi dana ini kepada Menko Purbaya Yudi Sadewa. Kami tidak ingin ada kesalahpahaman antar lembaga negara. Semua data sudah kami buka dan sampaikan, ujarnya dengan senyum diplomatis. Tidak ada nada marah, tidak ada sindiran. Hanya ketenangan dan keyakinan bahwa kebenaran administratif akan bicara pada waktunya. Setelah konferensi berakhir, ruang Grahadi dipenuhi tepuk tangan kecil dari staf dan pejabat daerah. Beberapa wartawan saling berbisik, mengakui bahwa penjelasan Khofifah lebih detail dari ekspektasi mereka. Di luar gedung, publik mulai membicarakan kuliah akuntansi dari Gubernur Jawa Timur ini. Narasi, penimbun dana, perlahan berubah menjadi pembelaan dengan logika fiskal, dan sejak hari itu, satu hal menjadi jelas, Khofifah tidak sedang berdebat, ia sedang mengajar dengan data, aturan, dan ketenangan. Beberapa hari setelah konferensi pers di Grahadi, suasana politik fiskal tanah air masih hangat. Isu penimbunan dana belum sepenuhnya padam. Di tengah derasnya pemberitaan, sebuah pertemuan penting berlangsung di Jakarta. Tanpa liputan media, Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Sekretaris Daerah, Sekda, dan Wakil Gubernur Jawa Timur berangkat menuju Kementerian Keuangan. Tidak dengan nada konfrontatif, melainkan dengan niat menyelesaikan persoalan secara profesional. Kita tidak membawa emosi, kita membawa data, kata Khofifah di dalam mobil menuju Gedung Juanda. Setibanya di ruang rapat lantai 2 Kemenkeu, suasana terasa formal dan tegang. Di ujung meja panjang berlapis kain hijau tua, Menko Purbaya Yudi Sadewa sudah duduk bersama jajaran pejabat eselon 1. Dokumen tebal menumpuk di depan masing-masing peserta. Tak ada wartawan, tak ada kamera. Hanya ketegangan yang sunyi di antara lembar-lembar kertas berisi angka dan grafik. Pertemuan itu disebut sebagai rapat klarifikasi teknis. Namun semua tahu, di balik istilah birokratis itu tersimpan perdebatan intelektual yang tajam. Khofifah membuka pembicaraan dengan nada tenang namun tegas. Pak Menteri, katanya, kami memahami kekhawatiran Kementerian Keuangan. Tapi izinkan kami menunjukkan bagaimana sebenarnya siklus keuangan daerah berjalan. Ia lalu mengeluarkan berkas laporan realisasi anggaran dan mutasi kas daerah, lengkap dengan penjelasan waktu transfer dari pusat. Ia menjelaskan satu persatu aliran dana, dari dana alokasi umum, dana bagi hasil, hingga dana insentif fiskal yang baru masuk pada akhir September. Purbaya mendengarkan dengan raut wajah datar. Sesekali ia mengetuk-ngetuk pena di meja, lalu berkata pelan, tapi publik melihat saldo 6,2 triliun rupiah itu terlalu besar. Apakah tidak bisa dipercepat penggunaannya? Khofifah menatapnya lurus. Kalau kami belanjakan tanpa menunggu hasil audit, justru kami melanggar undang-undang. Kami bukan ingin lambat, Pak, kami hanya ingin patuh, jawabnya diplomatis namun mantap. Sekda yang duduk di sampingnya menimpali dengan data realisasi proyek yang sudah mencapai 92% hingga Oktober, sebagai bukti bahwa kinerja belanja tetap berjalan. Suasana mulai mencair ketika salah satu pejabat Kemenkeu memuji detail laporan Jawa Timur yang rapi. Saya harus akui, tim Bu Gubernur ini sangat sistematis, katanya sambil tersenyum kecil. Khofifah membalas dengan tawa ringan, menegaskan bahwa keterbukaan adalah bagian dari budaya birokrasi di Jawa Timur. Kami tidak menutup data apapun. Semua kami serahkan untuk diverifikasi,
termasuk oleh BPK, ujarnya. Nada bicaranya tetap santun, tapi setiap kalimatnya menegaskan prinsip transparansi tanpa kompromi. Pertemuan berlanjut dengan paparan dari tim teknis Jawa Timur tentang kebijakan penempatan dana silpa di bank-bank pemerintah. Mereka menjelaskan mekanisme deposito jangka pendek, pengawasan internal, dan pelaporan berkala ke BPKAD. Purbaya yang semula tampak kaku mulai membuka diri. Ia menatap grafik yang disodorkan tim Hovifah, memperhatikan tren penyerapan anggaran dan tanggal masuknya transfer pusat. Perlahan, wajahnya melunak. Saya mengerti maksudnya sekarang, ujarnya singkat. Jadi, saldo besar itu tidak berarti stagnasi, tapi cerminan dari arus kas yang belum tertutup tahun fiskal. Menjelang akhir pertemuan, suasana menjadi jauh lebih cair. Purbaya menutup mapnya dan berkata, "Terima kasih atas penjelasan detailnya, Bu Gubernur. Mungkin cara komunikasi kita ke publik yang perlu diperbaiki, agar tidak menimbulkan persepsi salah." Hovifah tersenyum. Betul, Pak, karena publik sering menilai dari headline, bukan dari laporan kas. Keduanya lalu berjabat tangan dengan hangat, simbol bahwa perbedaan persepsi bisa diselesaikan tanpa saling serang, cukup dengan ruang dialog yang sehat dan data yang terbuka. Setelah 2 jam lebih berdiskusi, Hovifah dan rombongan pamit. Di luar gedung, udara Jakarta terasa lebih ringan. Wartawan yang menunggu di lobi hanya mendapatkan jawaban singkat. "Kami sudah menjelaskan semuanya dengan baik," ucap Hovifah sambil tersenyum. Tak ada nada kemenangan dalam suaranya, hanya ketenangan seorang pemimpin yang tahu bahwa integritas tak butuh panggung. Bagi Hovifah, rapat hari itu bukan ajang pembelaan, melainkan pembelajaran antar lembaga negara agar publik tidak lagi terjebak pada persepsi yang menyesatkan. Saat mobil dinasnya melaju meninggalkan halaman Kemenkeu, Sekda menatap Hovifah dan berkata, "Bu, sepertinya mereka akhirnya mengerti." Gubernur Jawa Timur itu hanya tersenyum kecil. "Yang penting, kita sudah bicara dengan data. Kebenaran itu tidak perlu berteriak," ujarnya pelan. Kalimat sederhana itu menjadi penutup hari yang panjang, hari ketika diplomasi dan akal sehat kembali menenangkan badai fiskal yang nyaris menjadi bara politik. Keesokan harinya, suasana di ruang redaksi berbagai media nasional berubah. Narasi yang semula menggambarkan daerah penimbun uang rakyat mulai bergeser. Setelah pertemuan antara Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Menko Purbaya Yudi Sadewa, banyak redaksi menurunkan tajuk baru, "Hovifah jelaskan 6,2 triliun, bukan dana nganggur," atau "Silpa dan fakta di balik dana mengendap." Nada pemberitaan yang tadinya tajam perlahan melunak. Beberapa stasiun televisi bahkan memutar ulang cuplikan konferensi pers Hovifah di Gerahadi yang kini disebut-sebut sebagai kuliah akuntansi terbuka. Namun di balik itu semua, bola panas kini beralih ke tangan Kementerian Keuangan. Banyak pihak menilai, Purbaya terlalu cepat mengeluarkan pernyataan tanpa melihat konteks teknis di tiap daerah. Akademisi ekonomi dari berbagai universitas ikut menyoroti. Kalau pemerintah pusat ingin menilai kinerja daerah, harus dengan pendekatan komprehensif, bukan hanya dari saldo kas, ujar seorang profesor keuangan publik dalam wawancara televisi. Kritik tersebut membuat suasana di Kemenkeu kembali panas. Beberapa staf mendorong agar kementerian segera memberikan klarifikasi tambahan untuk meredam opini yang mulai berbalik. Purbaya sendiri tampak menahan diri. Ia tidak lagi menanggapi dengan pernyataan keras. Dalam rapat internalnya, ia mengakui bahwa Hovifah datang dengan data yang lengkap dan argumentasi yang solid. "Saya menghargai cara beliau menjelaskan," katanya kepada anak buahnya. "Tapi kita juga harus menjaga wibawa kementerian. Kita tidak boleh terlihat salah membaca situasi." Kalimat itu menandakan bahwa meski perdebatan mulai reda, ego institusi tetap harus dijaga. Dunia birokrasi memang tidak hanya diisi angka, tapi juga gengsi. Sementara itu, di Surabaya, publik Jawa Timur justru menyambut perkembangan ini dengan bangga. Di media sosial, banyak warga yang memuji ketenangan Hovifah menghadapi tekanan nasional. Beberapa menyebutnya sebagai contoh pemimpin perempuan yang berani dan berilmu. "Beliau tidak melawan dengan emosi, tapi dengan akal," tulis seorang netizen di platform X. Di kalangan ASN Pemprov Jatim, ada semangat baru yang tumbuh. Mereka merasa dihargai karena kerja keras pengelolaan keuangan daerah akhirnya diakui secara nasional. Namun di tengah suasana yang tampak tenang itu, sebagian pengamat melihat ini sebagai sinyal penting. Konflik kecil antara daerah dan pusat dianggap mencerminkan masalah struktural komunikasi fiskal yang sudah lama ada,
pusat terlalu menilai dari angka penyerapan, sementara daerah sering terkendala prosedur dan waktu transfer dana. Kasus Jawa Timur ini seharusnya jadi momentum refleksi, bukan sekadar klarifikasi, ujar seorang analis kebijakan publik. Kata-kata itu kemudian menjadi sorotan di berbagai editorial surat kabar nasional. Menariknya, sikap Khofifah yang tidak menyerang balik malah membawa simpati dari banyak pihak. Ia tetap menempatkan Kemenkeu sebagai mitra, bukan lawan. Dalam salah satu kesempatan di Surabaya, ia berkata singkat kepada wartawan, "Kami ini keluarga besar Indonesia. Kadang berbeda persepsi, tapi tujuan kita sama, memastikan uang rakyat digunakan sebaik-baiknya." Kalimat sederhana itu menembus batas politik, mengingatkan banyak orang bahwa tata kelola negara bukan ajang saling menyalahkan, melainkan ruang untuk memperbaiki sistem bersama. Purbaya akhirnya menginstruksikan jajarannya untuk meninjau ulang format publikasi data kas daerah. Ia ingin agar laporan berikutnya lebih kontekstual dan tidak menimbulkan kesalahpahaman publik. "Saya tidak ingin daerah merasa diserang," katanya dalam rapat terbatas. Meskipun tidak disampaikan secara terbuka, keputusan itu dianggap sebagai bentuk pengakuan halus atas validitas penjelasan Khofifah. Di kalangan pejabat senior, langkah ini disebut sebagai rekonsiliasi elegan, tanpa harus ada yang benar-benar mengaku kalah. Pada akhirnya, perdebatan soal dana 6,2 triliun rupiah itu menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya komunikasi antar lembaga negara. Publik belajar bahwa angka-angka di laporan fiskal tidak selalu mencerminkan kelalaian, melainkan bisa jadi wujud dari kepatuhan. Dari Gerahadi hingga Juanda, dari Surabaya hingga Jakarta, semua menyadari satu hal, transparansi tidak cukup dengan data, tapi juga dengan penjelasan yang jernih dan rendah hati. Dan di tengah arus opini yang cepat berubah, sosok Khofifah berdiri teguh sebagai simbol pemimpin yang menjawab kritik bukan dengan amarah, melainkan dengan logika dan ketenangan. Beberapa minggu setelah kuliah akuntansi, dari Gerahadi menggema ke seluruh negeri, suhu perdebatan mulai turun. Media nasional kini lebih hati-hati menulis berita soal dana daerah. Istilah "uang nganggur" perlahan menghilang dari judul-judul sensasional. Sebaliknya, istilah baru mulai muncul, silpa dan disiplin fiskal, pahami sebelum menuduh, bahkan ada editorial yang menulis, "Jawa Timur mengajarkan Indonesia tentang akuntabilitas." Di dunia maya, gelombang dukungan untuk Khofifah datang silih berganti. Banyak kalangan muda, akademisi, dan ASN dari berbagai daerah menilai gaya komunikasinya patut dicontoh, tenang, faktual, tapi tidak kehilangan wibawa. Ia tidak menyerang balik, tidak mencari panggung, hanya membuka data dan memberi penjelasan dengan bahasa sederhana. Dalam dunia politik yang penuh retorika, sikap seperti itu terasa langka. Beliau menjelaskan, bukan membantah, tulis seorang kolumnis ekonomi di majalah nasional. Di kalangan pemerintah pusat, peristiwa ini menjadi bahan introspeksi. Kemenkeu mulai membangun sistem komunikasi fiskal baru agar publikasi data kas daerah tidak lagi menimbulkan salah tafsir. Format laporan diperbarui, disertai keterangan konteks waktu transfer dan status penggunaan dana. Sebuah tim khusus dibentuk untuk menjembatani koordinasi dengan daerah, terutama provinsi-provinsi besar. Purbaya sendiri disebutkan memberi arahan agar data berbicara dengan konteks, bukan hanya angka. Bagi Khofifah, episode ini bukan soal siapa benar atau siapa kalah. Ia tahu, dalam pemerintahan, kebenaran tak selalu bersuara keras, tapi harus ditegakkan dengan tenang dan konsisten. Dalam wawancara terakhirnya setelah isu itu mereda, ia berkata lembut, "Uang rakyat itu amanah. Dan setiap amanah harus dijaga, sekalipun kita disalahpahami. Yang penting, jangan berhenti menjelaskan." Kalimat itu menjadi kutipan yang ramai dibagikan di media sosial, bukan sekadar pernyataan politik, tapi filosofi kepemimpinan. Tak lama kemudian, banyak lembaga akademik menjadikan kasus dana 6,2 triliun Jawa Timur sebagai studi kasus manajemen komunikasi fiskal. Para mahasiswa keuangan publik menganalisisnya dalam kuliah mereka, menelusuri bagaimana klarifikasi data bisa mengubah persepsi nasional. Dari ruang kuliah hingga forum pemerintahan, nama Khofifah kerap disebut bukan hanya sebagai gubernur, tapi sebagai simbol ketegasan dalam kelembutan, pemimpin yang membela kebenaran dengan kecerdasan, bukan dengan amarah. Dari kejauhan, Gerahadi kembali tenang. Di halaman belakangnya, Khofifah sering berjalan sore, memandangi langit Surabaya yang mulai temaram. Ia tahu, badai telah berlalu. Tapi ia juga tahu,
badai berikutnya suatu hari bisa datang lagi, karena dalam politik, persepsi sering lebih cepat dari kebenaran. Namun kali ini, ia siap. Ia telah belajar satu hal penting, bahwa angka hanyalah data, tetapi penjelasan yang jujur menjadikannya makna. Dan disitulah perbedaan seorang pemimpin yang sekadar menjabat, dengan pemimpin yang benar-benar memahami tanggung jawabnya kepada rakyat. Badai isu itu akhirnya reda. Setelah berhari-hari menjadi headline nasional, perdebatan tentang dana mengendap pelan-pelan tenggelam, digantikan oleh pemahaman baru. Publik mulai tahu, tidak semua angka besar berarti salah kelola. Tidak semua saldo rekening daerah berarti penimbunan. Ada prosedur, ada aturan, ada mekanisme audit yang tak bisa dilangkahi. Di Gerahadi, Khofifah menatap senja Surabaya yang perlahan turun. Di tangannya, laporan keuangan terakhir tampak rapi, lengkap dengan catatan hasil koordinasi bersama Kemenkeu. Tidak ada lagi nada tudingan, hanya komunikasi yang lebih dewasa antara pusat dan daerah. Sebuah tanda bahwa badai bukan hanya membawa kerusakan, tapi juga pelajaran berharga. Ia tahu, perdebatan soal anggaran akan selalu datang dan pergi. Selama masih ada politik, angka-angka akan selalu dijadikan alat serang. Tapi baginya, yang paling penting bukan siapa yang menang dalam opini publik, melainkan siapa yang tetap setia menjaga amanah uang rakyat dengan jujur dan transparan. Di layar televisi malam itu, seorang presenter menutup segmen berita dengan kalimat singkat. Setelah klarifikasi dari Gubernur Jawa Timur, Kemenkeu kini meninjau ulang sistem pelaporan dana daerah agar lebih kontekstual. Polemik pun berakhir, tapi jejaknya menjadi catatan penting dalam hubungan fiskal antara pusat dan daerah. Kata-kata itu menjadi penanda berakhirnya satu bab, tapi juga awal dari bab baru, bab tentang sinergi dan kepercayaan. Bahwa komunikasi yang jernih bisa mencegah salah tafsir, dan bahwa pemimpin sejati bukan hanya yang berani bicara, tetapi juga yang mampu menjelaskan dengan tenang saat diserang. Khofifah kembali melangkah ke ruang kerjanya. Di dinding tergantung foto dirinya bersama para kepala daerah perempuan dari seluruh Indonesia. Ia tersenyum tipis. Dalam hati, ia berbisik. Data bisa disalahartikan, tapi niat baik tak pernah bohong. Malam itu, Gerahadi kembali tenang. Di luar, lampu kota menyala seperti barisan bintang, seolah menegaskan bahwa di balik angka-angka yang dingin, selalu ada cahaya yang hangat kejujuran, kehati-hatian, dan tanggung jawab. Dan begitulah kisah ini berakhir, bukan dengan teriakan, tapi dengan ketenangan. Bukan dengan amarah, tapi dengan penjelasan. Karena dalam pemerintahan, seperti dalam hidup, kebenaran tak perlu berteriak, cukup dibuktikan dengan kerja yang terang.